Halo semuanya, mari kita bahas latihan soal ujian akhir sekolah IPA kelas 6 dan pembahasannya. Soal yang pertama, hewan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan hidup, melindungi diri dari musuh, dan mempertahankan jenisnya. Contoh adaptasi cecak untuk mengelabui musuhnya adalah kita akan bahas satu persatu pada pilihan jawabannya. Pada pilihan A, memiliki paruh yang runcing. Hewan yang memiliki paruh adalah sejenis burung, maka jawaban A tidak tepat. Pada pilihan B, memiliki sirip. Hewan yang memiliki sirip adalah hewan ikan, maka jawaban B tidak tepat. Pada pilihan C, memutuskan ekornya. Memutuskan ekornya adalah adaptasi cecak terhadap lingkungannya untuk menghindar dari musuhnya. Pada pilihan D, mengubah warna kulit sesuai dengan tempatnya adalah adaptasi yang dilakukan oleh bunglon. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Soal yang kedua, jika merasa terancam oleh predator, bunglon akan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Kemampuan bunglon tersebut dinamakan. Kita akan membahas satu persatu adaptasi tingkah laku hewan terhadap lingkungannya. Pada pilihan A, mimikri merupakan adaptasi yang dilakukan hewan dengan cara mengubah warna kulit seperti warna lingkungannya. Pada pilihan B, bukan merupakan adaptasi tingkah laku hewan terhadap lingkungannya. Pada pilihan C, kamuflase merupakan bentuk penyamaran yang dilakukan oleh hewan dengan cara berbaur dengan lingkungan di sekitarnya agar tidak mudah dikenali oleh mangsa. Pada bagian D, menggulung diri termasuk adaptasi tingkah laku yang dilakukan hewan. Contoh hewan yang melakukan adaptasi menggulung diri adalah terenggiling. Contoh hewan yang melakukan kamuflase adalah belalang. Dan contoh hewan yang melakukan mimikri adalah bunglon. Jadi jawabannya adalah A. Soal yang ketiga, tumbuhan yang beradaptasi dengan cara mengatupkan daunnya jika terkena sentuhan adalah kita akan membahas satu persatu adaptasi tumbuhan yang ada pada pilihan jawaban. Pohon pinus memiliki daun yang berbentuk jarum dan berlilin untuk mengurangi penguapan air. Tumbuhan putri malu menyesuaikan dirinya dengan mengatupkan daun ketika disentuh. Putri malu juga memiliki duri yang melindunginya dari predator. Tumbuhan kantong semar mengeluarkan aroma yang mampu memikat serangga yang melewatinya. Serangga yang mendekati dinding kantongnya akan terpeleset dan masuk ke dalam kantongnya. Tumbuhan teratai memiliki ciri khusus berupa daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat proses penguapan air. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Soal yang keempat, rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sawah adalah jika kita perhatikan pada pilihan jawaban, pada pilihan D terdapat tumbuhan yang hidup di sawah dan juga ada hewan yang hidup di sawah yaitu ular sawah. Maka kita langsung dapat menjawab soal nomor 4 yaitu D. Soal nomor 5 masih tentang materi rantai makanan. Bacalah soal berikut ini.
Pada rantai makanan dapat dijelaskan bahwa rumput dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang yang mati menjadi bangkai dan diuraikan oleh bakteri dan jamur. Jika salah satu makhluk hidup dalam rantai makanan punah, maka kelangsungan hidup makhluk dalam rantai makanan tersebut akan terganggu. Pada soal disebutkan bahwa tikus sebagai konsumen kedua mengalami penurunan populasi, maka makhluk hidup pemangsanya yaitu ular sebagai konsumen tiga akan terganggu kelangsungan hidupnya. Selain itu, populasi belalang sebagai konsumen pertama akan berkembang sangat cepat karena tidak ada hewan pemangsanya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Soal yang keenam, benalu menempel pada batang pohon mangga, sehingga benalu akan menyerap zat makanan dari pohon mangga. Hubungan antara kedua tumbuhan tersebut dinamakan Pada pilihan jawaban yang dibahas adalah simbiosis. Kita akan membahas tentang simbiosis. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis namun saling menguntungkan. Misalnya, kupu-kupu dengan lebah. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak namun merugikan pihak yang lain. Misalnya, nyamuk dengan manusia. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak, namun pihak lain tidak merasa dirugikan. Misalnya, ikan hiu dengan ikan remora. Simbiosis amensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang merugikan satu pihak, namun pihak lain tidak terpengaruh. Misalnya, gulma dan tanaman padi. Pada soal dijelaskan bahwa benalu menyerap zat makanan dari pohon mangga, maka mangga akan merasa dirugikan, sementara benalu merasa diuntungkan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Soal yang ketujuh, pernyataan yang benar tentang sifat-sifat kutub magnet adalah sifat-sifat magnet adalah yang pertama, memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dua kutub magnet yang sama akan saling tolak-menolak dan dua kutub yang berbeda akan tarik-menarik. Gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tipis seperti kertas, plastik, dan film. Tidak semua benda dapat ditarik magnet. Benda yang dapat ditarik magnet seperti besi, kobalt, dan nikel. Kekuatan gaya tarik magnet yang paling kuat terletak pada kutub-kutubnya. Makin dekat jarak kutub magnet terhadap suatu benda, makin kuat pula tarikan magnetnya. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Kutub sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Soal yang ke-8. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik sederhana yang tidak membutuhkan banyak biaya karena menggunakan sedikit kabel. Namun, rangkaian seri juga memiliki kekurangan, yaitu rangkaian seri merupakan rangkaian kelistrikan yang disusun secara sejajar dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut
menyebabkan aliran arus akan berhenti bila salah satu bagian rangkaian listrik tidak terhubung. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Apabila ada salah satu lampu putus, akan membuat lampu lainnya ikut putus. Soal yang ke-9. Jahe, kunyit, dan lengkuas adalah termasuk tumbuhan. Kita akan membahas satu persatu pada pilihan jawaban tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif alami menggunakan tunas dapat dilihat pada pohon pisang, bambu, ataupun tebu. Saat pohon pisang sudah tumbuh besar, biasanya akan muncul pohon pisang ukuran kecil di sampingnya yang disebut tunas. Tumbuhan dengan perkembangbiakan umbi lapis adalah bawang, bunga bakung, dan loncang. Tumbuhan ini memiliki batang pendek, lentur, dan buahnya memiliki banyak lapisan. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan geragih atau stolon adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan batang kecil yang menjalar di atas permukaan tanah dan buahnya ada di ujung batang, seperti stroberi, arbei, rumput teki, dan begagang. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan akar tunggal atau rizoma adalah perubahan akar yang menggelembung di dalam tanah, seperti lengkuas, kunyit, temulawak, kencur, dan jahe. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Rizoma. Soal yang ke-10. Secara umum, urutan metamorfosis pada katak terdapat 4 fase, yaitu metamorfosis adalah perubahan ukuran, bentuk, dan bagian-bagian tubuh hewan dan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan hewan, khususnya serangga dan amfibi. Salah satu hewan amfibi yaitu katak. Secara umum, metamorfosis katak dimulai dari fase telur, kemudian menetas menjadi beludru atau kecebong, selanjutnya berkembang menjadi katak muda atau katak berekor, dan akan menjadi katak dewasa dengan tubuh terbentuk sempurna. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah A. Soal yang ke-11. Perhatikan ciri-ciri pubertas berikut ini. Ciri-ciri pubertas yang dialami oleh anak perempuan ditunjukkan oleh nomor Pubertas merupakan saat di mana tubuh anak mulai berkembang dan berubah atau mengalami proses transisi menjadi dewasa. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan adalah mengalami menstruasi, tumbuhnya jerawat, pertumbuhan payudara, tumbuhnya rambut halus di area tertentu, suara menjadi halus dan melengking, pinggul membesar dan melebar, dan kulit bertambah halus. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Pinggul melebar dan besar, suara menjadi melengking, dan menstruasi. Soal yang ke-12. Planet yang terletak di antara bumi dan matahari adalah urutan planet dalam tata surya yang dimulai dari yang terdekat dari matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Maka, planet yang terletak di antara Bumi dan Matahari adalah Merkurius dan Venus. Jadi, jawabannya adalah B. Soal yang ke-13.
planet yang memiliki iklim sangat dingin adalah kita akan membahas ciri-ciri planet yang ada pada pilihan jawaban. Planet Mars sering disebut sebagai planet merah, yang sekarang memiliki atmosfer yang sangat tipis. Suhu udara di Mars bisa mencapai minus 87 derajat Celcius pada musim dingin. Planet ini memiliki awan dan angin seperti bumi. Planet Merkurius, planet yang terdekat dengan matahari. Suhu Merkurius yang menghadap matahari mencapai 430 derajat Celcius. Planet Venus disebut sebagai bintang fajar dan memiliki suhu rata-rata 462 derajat Celcius, sehingga planet Venus disebut sebagai planet paling terang dan terpanas di tata surya. Planet Uranus memiliki suhu terendah mencapai minus 224 derajat Celcius, sehingga planet ini disebut sebagai planet yang terdingin dalam tata surya. Jadi jawabannya adalah D. Soal ke-14. Planet yang mempunyai dua buah satelit yaitu Phobos dan Deimos adalah satelit adalah benda yang mengelilingi planet dan benda lainnya dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Planet Uranus memiliki 27 satelit dengan dua satelit terbesarnya adalah Titania dan Oberon. Planet Venus dan Merkurius tidak memiliki satelit karena jaraknya yang dekat dengan matahari. Planet Mars memiliki dua buah satelit yaitu Phobos dan Deimos. Jadi jawabannya adalah A. Soal ke-15. Komet paling terang yang muncul setiap 76 tahun sekali dan diberi nama sesuai dengan penemunya adalah komet Komet merupakan salah satu benda langit yang sering disebut bintang berekor yang bergerak bebas di luar angkasa. Komet sesekali melintas ke sebelah bumi sehingga dapat terlihat oleh manusia. Komet Brooks adalah komet terang yang ditemukan oleh William Robert Brooks yang muncul setiap 7 tahun sekali. Komet Biela adalah komet yang pertama kali ditemukan oleh astronom amatir asal Perancis. Komet ini muncul setiap 6,6 tahun sekali. Komet Kohoutek yang pertama kali terlihat oleh Lubos Kohoutek yang muncul setiap 3,3 tahun sekali. Komet Halley ditemukan oleh Edmund Halley yang muncul setiap 75-76 tahun sekali. Jadi jawabannya adalah A. Soal ke-16. Berikut ini yang termasuk planet superior adalah planet dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Di antaranya berdasarkan bumi sebagai pembatas. Maka planet-planet dibagi menjadi dua bagian yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet yang posisinya terletak di antara matahari dan bumi. Planet inferior terdiri dari Merkurius dan Venus. Planet superior adalah planet yang posisinya terletak di luar bumi dan tergolong jauh dari matahari, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi jawabannya adalah C. Soal ke-17. Perhatikan peristiwa berikut ini. Peristiwa yang terjadi akibat revolusi bumi adalah revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari yang membutuhkan waktu sekitar 365 hari dalam setahun. Akibat adanya revolusi bumi, maka terjadilah perbedaan waktu siang dan malam, pergantian musim,
gerak semu tahunan matahari, dan terbentuknya rasi bintang yang berbeda-beda. Jadi, jawabannya adalah D. Soal ke-18. Yang bukan merupakan akibat adanya rotasi bumi adalah rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya yang membutuhkan waktu sekitar 23 jam, 56 menit, dan 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Akibat adanya rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam, gerak semu harian matahari, perbedaan zona waktu, perubahan arah mata angin, perbedaan ketebalan lapisan atmosfer, perbedaan percepatan gravitasi, dan memengaruhi revolusi dan rotasi bulan. Jadi, yang bukan termasuk akibat rotasi bumi adalah D. Perubahan musim. Soal ke-19. Saat terjadi gerhana bulan, posisi bumi, bulan, dan matahari terletak pada garis lurus dengan urutan gerhana merupakan fenomena astronomi yang terjadi bila sebuah benda langit bergerak ke dalam bayangan benda langit lainnya. Gerhana bulan adalah fenomena alam yang diakibatkan oleh posisi bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Saat gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalang oleh bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Pada saat terjadi gerhana bulan, matahari, bumi, dan bulan berada tepat di satu garis yang sama, atau bisa disebut sebagai gerhana bulan total. Jadi, jawabannya adalah D. Soal ke-20. Peristiwa gerhana matahari total terjadi apabila gerhana matahari merupakan fenomena alam yang terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari yang masuk ke bumi. Proses terjadinya gerhana matahari total adalah saat matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Secara umum, gerhana matahari terjadi pada siang hari. Saat terjadi gerhana, matahari, bulan, dan bumi dalam posisi sejajar. Gerhana matahari dapat terjadi jika bayangan bulan menutupi permukaan bumi, sehingga cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan. Jadi, jawabannya adalah